Shalom sahabat GKPS TV. Hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami ingin supaya kami juga diterangi oleh firman-Mu, supaya kami beroleh kekuatan pada hari ini dalam segala aktivitas kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab surat 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Timotius adalah anak rohani dari Paulus. Dan dia benar-benar menyadari bahwa ada banyak hal yang menjadi resiko yang harus ditanggung ketika dia memutuskan untuk mengikut Tuhan atau mengikut Kristus. Menyatakan atau menegakkan sebuah kebenaran itu memang terkadang harus dibayar dengan harga yang mahal, resiko yang besar, yaitu dianiaya. Itulah yang terjadi ketika itu yang dihadapi di dunia di sekitar Timotius. Dan ini benar-benar nyata dalam kehidupan Timotius karena dia beberapa kali ikut bersama Paulus dalam pelayanan. Jadi dia bisa merasakan, mungkin bisa mengalami langsung bagaimana Paulus ditolak, bahkan mungkin dianiaya, sehingga Timotius juga sedikit banyak sudah mengenal bagaimana resiko-resiko yang harus dialami oleh seorang pengikut Kristus, seorang pengajar di dalam kekristenan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Timotius juga dihadapkan pada ancaman penganiayaan, bahkan hasutan dari pengajar-pengajar sesat yang juga ketika itu mencoba untuk mencari keuntungan tetapi menghiraukan kebenaran. Mereka memang mengalami kemajuan, pengajar-pengajar sesat itu mengalami kemajuan, perkembangan, tetapi apa yang mereka lakukan bukan menekankan kebenaran, tapi mereka bertambah berkembang, bertambah maju, tetapi yang terjadi adalah kejahatan di balik semua itu. Itulah yang membuat Paulus mengingatkan, mendorong Timotius supaya tetap berpegang teguh pada kebenaran yang telah dia terima, yang telah dia yakini. Tentu ini adalah kebenaran di dalam Kristus, firman-firman Kristus yang telah diajarkan oleh Paulus, oleh ibunya, oleh neneknya, Lois dan Eunike. Itu juga memberi peran yang kuat bagi Timotius dalam memahami kebenaran di dalam Tuhan. Sehingga di dalam menghadapi resiko-resiko yang ada, Timotius juga sepertinya mengalami sebuah pertumbuhan. Maka Paulus mendorong, tetaplah berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Inilah yang membedakan Timotius dengan para penyesat yang lain. Seperti yang dikatakan di sini, tetapi kamu tetaplah berpegang. Dalam bahasa yang lain atau bahasa Yunaninya meno, artinya tetaplah tinggal. Terus-meneruslah tinggal di dalam kebenaran itu. Jangan goyah karena resiko-resiko yang ada. Dalam pengertian lain, tetap tinggal ini berarti meskipun itu membuat dia harus menderita, tapi sabarlah, tetaplah ada di sana, sebab itulah yang membawa dia kepada kemenangan. Memang ada pihak yang menghindar,
Itu biasa ketika ada risiko, biasanya ada orang-orang yang suka menghindar, dan kalau boleh dia meraih keuntungan ketika dia menghindar. Tetapi itu bukanlah pilihan yang dianjurkan oleh Paulus kepada Timotius, karena ada misi, karena ada yang harus ditunjukkan kepada jemaat yang dilayani oleh Timotius. Memang menghindar dari risiko, ya kita boleh mengalami kemajuan. Ada banyak orang yang suka menghindar dari risiko, karena risiko itu menyakitkan, risiko itu membuat kita lelah, risiko itu kadang membuat kita frustasi, sehingga tidak heran kalau banyak orang menghindar dari risiko-risiko, walaupun dia harus masuk kepada kejahatan, ketidakbenaran, ketidakadilan. Artinya kebenaran itu kadang dikorbankan demi kemajuan, demi perkembangan, demi sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap orang. Jadi memang ini tidak mudah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berpegang teguh pada kebenaran itu tidaklah mudah. Kita perlu terus-menerus, kita perlu berdoa, kita perlu untuk membaca firman, kita perlu terus-menerus secara kontinu untuk ikut di dalam kebenaran itu. Dan selanjutnya, untuk menguatkan apa yang dikatakan oleh Paulus, maka Paulus juga menyarankan untuk selalu mengingat orang-orang yang mengajarkannya kepada Timotius. Jadi pengajaran itu tidak terlepas dari orang-orang yang mengajarkannya. Karena pengajaran itu bisa saja digoda, bisa saja digoyah oleh keadaan, digoyah oleh keinginan, digoyah oleh cobaan-cobaan. Tetapi ketika kita mengadakan konektivitas hubungan dengan pengajar-pengajar kita, itu menolong kita untuk bertumbuh. Demikianlah kita dalam kehidupan ini. Biarlah kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran, karena kita tahu ada banyak resiko, ada banyak tantangan, godaan yang ada di depan kita. Tapi ketika kita berpegang kepada kebenaran itu, maka itulah kemenangan orang-orang yang percaya. Tetaplah setia pada pengajaran dan tetaplah setia pada orang-orang yang mengajarkannya kepadamu, yaitu mereka yang memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Selamat beraktivitas. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah menyapa kami, sehingga kami juga yang selalu menghadapi resiko-resiko ketika kami melakukan kebenaran, ketika kami menyatakan kebenaran, ada harga yang harus dibayar. Tapi tolonglah kami Tuhan, supaya kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, kebenaran Kristus yang telah Engkau nyatakan, walaupun kami harus menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Biarlah firman-Mu yang menguatkan kami untuk selalu mengingat orang-orang yang mengajarkan kebenaran itu kepada kami, supaya kami secara terus-menerus dikuatkan, secara terus-menerus diperbaharui, sehingga kami dapat menjadi Timotius yang hadir juga pada masa kini, yang tahan di dalam pencobaan, yang tahan di dalam goyangan-goyangan dari pengajar-pengajar sesat. Terima kasih Tuhan, tolong kami dalam aktivitas kami dalam satu hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus
harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. GKPS TV.